Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 MKSIB akan memaparkan video terkait mencari celah keamanan dari website PPDB MTSN 4 Jombang. Sebelum itu, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Komaria Putri Edita dengan NIM akhir 1005. Kemudian ada Elvi Yunia dengan NIM akhir 1009. Dan ada saya sendiri, Rinda Indrani Sinti Santika dengan NIM akhir 1012. Nah, baiklah, setelah kelompok kami mengamati celah keamanan pada website PPDB MTSN 4 Jombang, kami menemukan celah keamanan berupa SQL injection atau injeksi SQL. Nah, baiklah di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu injeksi SQL. Nah, injeksi SQL adalah sebuah teknik yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk memanipulasi database suatu situs web, dan hal ini dilakukan dengan menyuntikkan kode SQL yang tidak diinginkan ke dalam input yang diterima dari aplikasi web. Nah, apa saja dampak injeksi SQL ini? Nah, penyuntikan kode ini dapat memberikan akses tidak sah ke database. Nah, bahkan hingga tingkat hak istimewa administrator. Mengapa situs webnya akan menjadi rentan? Nah, situs web ini akan rentan terhadap serangan yang biasanya memiliki celah dalam fungsi login atau formulir inputnya. Lalu, bagaimana serangan ini dilakukan? Nah, dalam skenario ini, serangan ini diluncurkan dengan memasukkan string berbahaya atau kode SQL yang tidak valid ke dalam formulir login. Lalu resiko yang terkait yaitu jika aplikasi webnya tidak memvalidasi atau mengelola input dengan benar, input yang dimasukkan bisa dieksekusi sebagai perintah SQL yang memberikan akses tidak sah ke database. Lalu contoh perlindungannya itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan termasuk penggunaan parameter queries, validasi input, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan yang kuat. Jadi kesimpulannya, injeksi SQL ini adalah ancaman yang serius terhadap keamanan aplikasi web dan penting untuk memahami cara kerjanya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat yang akan menjadi kunci untuk melindungi database dari serangan semacam ini. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke, di sini kelompok kami menggunakan website dari SM, MTSN 4 Jombang. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke dalam website. Oke, nanti ini mungkin saya bacakan dulu untuk langkah-langkahnya, kemudian saya praktekkan buat kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi yang pertama kita masuk ke dalam websitenya, terus kita ke fitur login. Nah, kita di fitur login nanti kita memasukkan SQL injection-nya itu di bagian username. Jadi username-nya pakai SQL injection, yaitu menggunakan query tanda petik 1 or 1 sama dengan 1 limit 1 main plus. Nah, di sini tuh untuk membuat kondisi yang selalu benar atau 1 sama dengan 1 sehingga menyebabkan klausa tanda petik 1 atau kutip tersebut untuk menutup string yang ada di pertanyaan SQL. Jadi untuk 1.1 digunakan itu untuk manipulasi logika pertanyaan SQL yang asli, di mana kondisi tersebut akan selalu bernilai benar. Jadi kayak SQL injection ini dari query-nya itu bakal ngeinjeksi database-nya untuk selalu bernilai benar. Nah, terus untuk limit 1, untuk membatasi jumlah yang dikembalikan oleh pernyataan SQL menjadi satu baris. Nah, di sini tuh digunakan untuk memverifikasi atau eksplorasi. Terus tanda minus-minus 2 kali itu sebagai menandakan bahwa segala sesuatu setelahnya dianggap sebagai komentar dan diabaikan oleh database. Terus untuk min dan plus itu sebagai cara alternatif untuk menuliskan komentar dalam beberapa implementasi SQL.
Oke, mungkin bisa next. Nah, di sini nanti kita akan menginjeksi bagian admin, jadi kita nanti bisa masuk ke dalam admin dan kita bisa melihat data-datanya, terus kita juga bisa menerapkan metode CRUD, yaitu create, read, update, dan delete terhadap data-data yang ada di website tersebut. Tapi kita tidak akan melakukan itu karena kan kita di sini cuma eh, mencari celah bug di suatu website. Jadi kita tidak akan melakukan CRUD atau penggantian data apapun. Jadi kita cuma sekedar masuk aja nanti. Kita melihat, merubah juga ada salam siswa juga, bisa login. Nah, terus juga selain website ini tuh ada rentan bagian login, jadi kayak bisa di-hack loginnya. Website ini juga sudah ter-device oleh hacker lain ketika ingin mencetak nomor pendaftaran peserta. Terus juga website ini tuh selain dia bisa untuk loginnya atau kita juga bisa mencuri datanya, kita juga bisa mendevice websitenya. Jadi kayak kita bisa merubah tampilannya. Tapi kita juga tidak akan melakukan hal itu karena kita hanya mencari celah bugnya kan. Oke. Oke, mungkin saya akan sorry, lanjut ke bagian eh, demo. Oke, sebentar. Nah, oke. Kita masuk ke websitenya. Kita mencet login. Oke. Nah, oke, kita masuk ke dalam websitenya ya ini. Kita kita masukkan query-nya. Terus kita menggunakan password. Terserah kita mau menggunakan password apa. Aku menggunakan password B C D E F G H I J. Oke, login. Nah, jadi kita bisa masuk ke dalam websitenya. Kita bisa, nah, kita sebagai admin di sini masuk sebagai admin. Kita bisa melihat data-data siswanya. Sini juga kita bisa melihat. Oke. Nah, mungkin untuk solusi dari permasalahan bug ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, saya Elvi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk pencegahannya. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan parameterized statement atau prepare statement dan penerapan parameterized queries, yaitu dengan memisahkan data pengguna dari perintah SQL yang dieksekusi oleh database. Nah, penggunaan placeholder atau parameter ini mengurangi risiko injeksi kode berbahaya ke dalam query. Nah, dengan demikian aplikasi lebih terlindungi karena query SQL ini dibangun dengan memasukkan nilai-nilai parameter terpisah yang bukan sebagai bagian dari query. Untuk yang kedua yaitu penggunaan escaping input, yaitu dengan membersihkan atau melarikan karakter khusus dari input pengguna sebelumnya yang dijalankan ke dalam query SQL. Nah, hal ini meminimalkan kemungkinan karakter berbahaya seperti tanda kutip ataupun karakter khusus lainnya yang dieksekusi sebagai perintah SQL. Nah, langkah ini juga menambah lapisan perlindungan bagi aplikasi dari serangan yang memanfaatkan celah info. Yang ketiga, yaitu penggunaan ORM atau Object Relation Mapping. Nah, penggunaan ORM ini memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan database menggunakan representasi objek. Nah, dan bukan query langsung dalam SQL. Hal ini mengurangi risiko terkena SQL injection karena ORM ini secara otomatis dapat menangani
penciptaan dan eksekusi query, dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam penulisan perintah SQL. Untuk yang keempat yaitu validasi input. Nah, dengan menggunakan validasi yang ketat terhadap input pengguna, hal ini itu merupakan langkah krusial yang dapat mencegah masuknya data tidak valid ataupun data berbahaya ke dalam aplikasi. Nah, dengan membatasi jenis dan format data yang diterima, risiko serangan SQL injection ini dapat diminimalkan. Untuk yang kelima yaitu dengan menggunakan peraturan hak akses database. Nah, memberikan akses terbatas pada database sesuai kebutuhan aplikasi juga membantu mengontrol akses yang diberikan kepada pengguna. Nah, hal ini mencegah manipulasi data yang tidak sah ataupun akses tak terautorisasi ke informasi yang sensitif dalam database. Dan terakhir yaitu update dan patching. Untuk rutin memperbaharui perangkat lunak dan sistem keamanan dengan patch terbaru. Hal ini sangat penting karena dapat membantu mengurangi risiko eksploitasi kerentanan keamanan yang sudah diketahui sebelumnya, serta menjaga sistem agar terlindungi dari serangan berbasis celah keamanan yang sudah teridentifikasi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.